Jika perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain, seperti yang pernah dikatakan Tuan Clausewitz, maka secara logis, politik juga merupakan kelanjutan dari perang dengan cara lain. Apakah Amerika Serikat saat ini sedang berusaha beralih kembali dari yang satu ke yang lain dalam perang proksinya di Ukraina melalui rencana perdamaian 28 poin? Untuk membahas hal ini bersama saya, hadir Anatol Lieven, Direktur Program Eurasia dan Ketua Andrew Bacevich dalam Sejarah Diplomatik Amerika di Quincy Institute for Responsible Statecraft. Anatol, selamat datang kembali. Halo. Anatol, welcome back. Hello, nice to be back. Thanks for coming online. I would really like. Terima kasih sudah datang online. Saya benar-benar ingin mendengar pendapatmu tentang kemana arah semua ini, terutama jika Amerika Serikat dan tim Trump benar-benar serius dengan 28 poin itu. Sejauh ini, Rusia telah memberi sinyal bahwa mereka bersedia mempertimbangkan gagasan tersebut. Mungkin ada sisi baiknya dalam beberapa hal dan tidak dalam hal lain, tetapi mereka bersedia mengikuti. Sementara itu, pihak Eropa kini berusaha menggagalkannya. Tapi pertama-tama, menurutmu apakah ini merupakan pendekatan baru dari pemerintahan AS terhadap kawasan Eropa? To approach like the European theater. Well, I think it is by part of the Trump. Ya, saya pikir memang begitu, setidaknya dari pihak pemerintahan Trump. Anda tahu, Witkoff tampaknya benar-benar mendukung hal ini, begitu juga dengan J.D. Vance. Namun, tidak begitu jelas apakah Rubio, Menteri Luar Negeri, juga mendukungnya. Dan tentu saja, ada ambiguitas, keraguan, dan kebingungan besar tentang apa yang sebenarnya dia katakan kepada para senator ketika dia bertemu dengan mereka membahas hal ini. Kita tahu bahwa Kellogg menentangnya. Faktanya, Kellogg pada dasarnya, menurut saya, mengundurkan diri karena hal ini. Jadi antara perpecahan yang mendalam di dalam parahan Trump. Travel Thamp, bahwa Trump pada prinsipnya ingin menyelesaikan mal. Get this war finished. Dan maksud saya, hal yang baru dari ini adalah bahwa baru bulan lalu saya diberitahu oleh pejabat Rusia dan Amerika bahwa tim negosiasi masih belum membahas secara rinci banyak dari isu-isu konkret ini. Nah, sekarang mereka sudah melakukannya. Maksud saya, mereka belum sepenuhnya menyelesaikan beberapa isu, tetapi sebenarnya semua poin penting telah dibahas dalam rencana 28 poin ini. Respons Eropa menurut saya sangat aneh, terus terang saja. Dan hal itu memang menimbulkan pertanyaan. Masalahnya adalah, sejauh yang saya lihat, hanya ada satu aspek dari rencana 28 poin ini yang benar-benar sulit bagi pihak Ukraina. Dan saya selalu mengatakan bahwa itu sangat sulit, dan saya bisa memahami keberatan mereka, yaitu seruan untuk penarikan dari seluruh wilayah Donbas. Karena, maksud saya, tampaknya jika Anda membaca BBC, cukup banyak tentara Ukraina yang sekarang siap untuk melepaskannya. Karena, ya, mereka tidak seperti demokrasi yang berfufur pun time to carry you. They don't want to die for somewhere that they think they're bound to lose anyway. But, on the other hand, people who've fought. Tapi, kamu tahu, di sisi lain, orang-orang yang telah berjuang dan menderita begitu lama untuk mempertahankan sebidang tanah ini, kamu bisa memahami mengapa mereka tidak ingin meninggalkannya. Meskipun, tentu saja, dalam rencana 28 poin, wilayah ini akan didemilitarisasi. Jadi ini bukan soal tentara Rusia bergerak maju untuk mengambil alihnya. Dari sudut pandang keamanan, Ukraina akan memiliki perlindungan, tetapi wilayah itu akan berada di bawah administrasi Rusia. Sekarang, ini hanya 1% dari Ukraina, dari seluruh wilayah Ukraina, dan sebagian besar sudah tidak berpenduduk. Jika perang terus berlanjut dan Rusia mendekati Kramatorsk, maka seluruh daerah itu akan menjadi tidak berpenghuni. Jadi, kamu tahu, dalam dunia yang rasional, seharusnya ini tidak begitu sulit. Tetapi kenyataannya memang sulit. Tapi ada hal-hal lain dalam tanggapan Eropa dan Ukraina. Rencana 19 poin mereka, atau apapun itu. Saya mulai bingung dengan semua rencana ini, yang tampak sangat aneh. Maksud saya, salah satunya adalah tuntutan agar tentara Ukraina dibatasi pada 800.000 orang. Bukan 600.000, seperti dalam rancangan awal. Karena pertama-tama, di Istanbul pada awal perang, pihak Ukraina siap menyetujui batas 250.000. Tapi juga, bahkan 600.000 itu, setara dengan jumlah gabungan tentara Inggris, Prancis, dan Jerman saat ini.
Dan tidak mungkin Ukraina bisa mempertahankan tentara sebanyak 600.000 orang di masa damai. Maksud saya, tentu saja ada cadangan wajib militer yang kemudian bisa dipanggil kembali untuk bertugas. Tapi, mereka tidak akan pernah punya cukup dana untuk mempertahankan tentara sebesar itu di masa damai. Dan dengan cara yang sama, maksud saya, menjaga keanggotaan NATO tetap terbuka. Mereka pasti sudah tahu sekarang bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk ke NATO. Maksud saya, ini jelas soal kebanggaan dan upaya menjaga muka bagi kedua belah pihak. Tapi hal ini juga, maksud saya, pasukan penenang Eropa, bahkan pihak Inggris pun kini telah mengakui bahwa mereka tidak akan mengirim pasukan darat karena mereka memang tidak memilikinya. Jadi, maksud saya, ada dua cara untuk menafsirkan hal ini. Pertama, versi yang optimistis adalah bahwa mereka tidak menganggap hal-hal ini terlalu serius dan hanya menjadikannya sebagai alat tawar-menawar. Sehingga mereka kemudian bisa berkata, baiklah, kami tidak akan lagi bersikeras pada hal ini. Kami tidak akan lagi bersikeras pada hal itu. Tetapi pihak Rusia harus melepaskan tuntutan atas seluruh wilayah Donbas. Nah, itu akan menjadi versi yang optimistis. Versi pesimistisnya adalah bahwa ini merupakan upaya sabotas yang disengaja untuk menghancurkan proses perdamaian. Terus terang, saya tidak yakin. Maksud saya, jika ini memang upaya yang disengaja untuk menggagalkan proses perdamaian, maka ini benar-benar jahat. Karena, sejujurnya, tidak ada peluang sama sekali. Tidak ada bahwa kesepakatan yang akan diperoleh Ukraina setahun dari sekarang akan lebih baik. Maksud saya, mungkin mereka bisa mempertahankan sedikit wilayah Donbas. Tetapi untuk hal lainnya, Rusia tidak akan berkompromi. Jauh lebih buruk, tepat sekali. Dan Ukraina, serta Eropa, akan mempertaruhkan kehancuran total Ukraina jika perang ini sunjut. Ya, dan Rusia sudah mengatakan, lihat, bisa saja mereka pergi ke Odessa, kan? Dan menghubungkan wilayah yang mereka kuasai sampai ke Transnistria. Jadi maksud saya pikir itu memang menjadi salah satu kemungkinan di masa depan. Nah, jika tentara Ukraina benar-benar runtuh, dan itu memang harus runtuh sepenuhnya, karena ingat, Rusia harus menyeberangi sungai Dnieper, yang tidak mudah. Kita tentu bisa membayangkan mereka merebut Zaporizhia dan sebagian besar wilayah Kharkiv, lalu mencoba menukarnya. Maksud saya, kita tidak bisa memastikan hal itu. Jelas kemajuan Rusia selama setahun terakhir sangat lambat dan melelahkan. Tapi, seperti yang kita tahu, sekarang ada begitu banyak bukti tentang kesulitan besar yang dihadapi Ukraina. Selain itu, banyak hal akan bergantung pada siapa yang disalahkan Trump atas runtuhnya proses perdamaian ini, jika memang runtuh. Karena jika dia menyalahkan Rusia, maka tekanan akan berlanjut, sanksi tetap diberlakukan, penjualan senjata AS berlanjut, dan dukungan intelijen terus diberikan. Namun jika dia menyalahkan Ukraina dan Eropa, maka Mesari harus penjuali senjata dan bantuan intelijen. Itu Susan. It's dari doang that recipes as Yunghan Desa. Itu pertanyaan sebenarnya bagi saya. Apakah Anda akan melakukan itu? Karena jika Amerika Serikat benar-benar menarik diri, termasuk berbagi intelijen, satelit, dan sebagainya, orang-orang Ukraina pada dasarnya akan buta, dan tidak ada yang bisa dilakukan Eropa untuk mengubah hal itu, bukan? Jadi, dalam arti tertentu, dan saya sudah membahas ini sebelumnya dalam percakapan lain dengan Michael Rossi, jika Rusia dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan, apakah mereka bahkan perlu Ukraina untuk menyetujuinya? Atau apakah mereka perlu Eropa? Maksud saya, jika mereka sepakat dan benar-benar membuat kerangka kerja serta berpegang pada kerangka itu, bagaimana orang-orang Ukraina bisa merusaknya? Selain Anda tahu sedikit baku tembak dengan beberapa tentara di sana-sini, di mana pada akhirnya pertahanannya akan berada. Ya, maksud saya masalahnya adalah, disinilah dalam banyak hal, sebagian besar pelaporan dan analisis Barat begitu memalukan buruknya. Karena tentu saja, ada banyak hal yang digambarkan seolah-olah Ukraina harus memiliki keputusan akhir. Ini adalah keputusan Ukraina.
Padahal sebenarnya tidak demikian. Keanggotaan NATO bukanlah urusan Ukraina. Pasukan Eropa atau Barat di Ukraina bukanlah urusan Ukraina. Penyediaan senjata, penjualan senjata, itu bukan urusan Ukraina. Itu ay raft of mandatory Barat. Dat is paling utama, the Brits. No member of Isa, no matter the greater Mario Mangas and happy wilayah di Donbass. It's Stuart, in among Therese to battle of Ukraine. From the rest of the Donbass, that is for Ukraine to decide. Well, it's very interesting. The Russians have... Ya, ini sangat menarik. Rusia telah melangkah lebih jauh dalam rancangan awal ini daripada yang saya perkirakan dalam beberapa hal. Maksud saya, salah satunya adalah saya tidak menyangka mereka akan bersedia menyerahkan persoalan hak-hak Rusia di Ukraina kepada proses aksesi Uni Eropa. Karena setelah apa yang terjadi pada minoritas Rusia di negara-negara Baltik, semua orang Rusia yang saya ajak bicara mengatakan, kami tidak bisa mempercayai Uni Eropa dalam hal itu. Resregulatory mau seprol itulah. Misalnya, juga kan ada beberapa komitmen di Ukraina, tapi sangat sama. Meskipun kita tidak tahu, dalam rancangan awal, apa yang sebenarnya disetujui dengan pihak Rusia dan apa yang tidak. Maksud saya, itu mungkin saja. Maksud saya, ini salah satu hal yang bolak-balik dibahas dan sebagainya. Dan kamu tahu, kita tidak tahu apa yang dimasukkan pada titik mana dan apa yang disepakati. Itu benar. Ya, ya. Tapi tetap saja, maksud saya, kamu tahu, Rusia telah mendukung rancangan itu secara prinsip, bukan yang terbaru dari Eropa. Mereka belum berkomitmen sepenuhnya terhadapnya. Tapi Putin mengatakan bahwa pada dasarnya rancangan itu dapat diterima. Dan tunggu, ada hal lain juga yang cukup menarik. Oh ya, bahwa sanksi hanya akan dicabut secara bertahap, dan tidak ada jadwal waktunya. Saya selalu beramsi bahwa Rusia akan bersikeras agar sanksi ditangguhkan sebagai bagian dari kesepakatan damai. Dan kemudian tentu saja, ketika membahas kesepakatan awal tentang penggunaan aset Rusia untuk rekonstruksi Ukraina, saya diberitahu di Moskow bahwa Rusia sebenarnya akan menerima hal itu, selama tidak dirumuskan dengan cara apapun sebagai reparasi, bahwa pada dasarnya itu adalah keputusan Rusia untuk memberikan uang ini bagi rekonstruksi Ukraina, dan bahwa dana tersebut akan dibagi antara wilayah yang berada di bawah pemerintahan Ukraina dan wilayah yang berada di bawah pendudukan Rusia. Lalu pendapat orang pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan pembagiannya harus 50-50. Yang lain berkata, tidak, kami bisa menerima 20-80, karena kami tahu situasinya sangat, kalau tidak, kita berisiko kehilangan uang ini sama sekali. Namun, usul Islandia F personal Ukraina sama sekali tidak dicekam oleh Dermelo Pisesta. Jadi, Ya, maksud saya, sebenarnya saya tidak mengharapkan hal lain keluar dari Eropa, sejujurnya. Karena menurut saya, mereka memang lebih suka membiarkan Ukraina terus berdarah, jika itu berarti tidak kehilangan muka saat ini, daripada nanti, mungkin ketika beberapa pemerintahan ini sudah tidak berkuasa lagi, bukan? Lalu mereka bisa berkata, saya sudah melakukan semua yang saya bisa dan orang berikutnya yang merusaknya. Pertanyaan yang lebih besar, kamu benar. Maksud saya, jika mereka bisa, jika pemerintah Prancis bisa mempertahankan ini selama 18 bulan lagi, maka kemungkinan besar akan ada pemerintahan Le Pen, pemerintahan Rassemblement National di Prancis. Dan kemudian mereka bisa menyalahkan kejatuhan Ukraina pada mereka. Tapi kamu tahu, mereka sedang berusaha. Mereka berjalan sesuai jadwal. Ya memang. Maksud saya, 15 bulan. Itu waktu yang lama. Hanya sesuatu yang lain saja, tahu kan? Saya pikir salah satu interpretasi yang paling pesimistis, namun sekaligus penting tentang apa yang sedang terjadi, datang dari seorang kontributor, Brian Berletik, di The New Atlas. Dia terus-menerus mengatakan, mengemukakan argumen yang sangat kogan, bahwa setiap kali Amerika Serikat menemui jalan buntu, negara Rusia tidak beralih ke dominasi.
beralih ke sesuatu membahas seperti Viv, kamu tahu, memuat ulang, mundur, lalu mengecerdali, di lain itu. Reload, withdraw, reload, and then attack another day. And he keeps making the argument, look, we had the moment... Dan dia terus mengemukakan argumen itu. Lihat, dulu kita punya momen ketika Hillary Clinton dan Lavrov secara harfiah menekan tombol reset dan semuanya tersenyum. Hanya untuk kemudian proses Minsk dimulai. Lalu orang Eropa mengatakan kepada kita, lihat, itu memang dimaksudkan hanya untuk memberi kami waktu agar bisa mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Jadi bagaimana jika hal yang terjadi sekarang sebenarnya sama? Itu dimaksudkan untuk membeli sedikit lebih banyak waktu untuk menyusun kembali kekuatan dan bekerja di kedua front, bukan? Front Asia dengan Tiongkok dan front Eropa dengan Rusia. Dan bukankah itu sesuatu yang mungkin terlintas di benak Rusia, yang menurut saya sekarang sudah jelas memahami selama 20 tahun terakhir, bahwa ada serangan berkelanjutan yang datang kepada mereka. Apa pendapatmu tentang argumen itu? What do you make out of that argument? Well, I mean, I think the answer is that there are... Ya, maksud saya pikir jawabannya adalah bahwa memang ada, seperti yang saya katakan, perpecahan yang mendalam. Bukan hanya di Washington, tetapi juga di dalam pemerintahan Trump. Karena seperti yang kita tahu, ada orang-orang di pemerintahan yang benar-benar menginginkan perdamaian dengan Rusia, agar mereka bisa fokus pada Tiongkok, misalnya Elbridge Colby. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa J.D. Vance juga termasuk dalam kelompok itu. Dan Trump, tentu saja, and Strömapwood. Tomatis stawa, track hangistab, wagid mengshipakan. Turo... principle wants peace. He doesn't. I don't think there's any evidence that he actually... Saya tidak berpikir ada bukti bahwa dia benar-benar ingin perang ini terus berlanjut. Dia ingin, kamu tahu, mengambil tanggung jawab atas penyelesaian damai. Tapi tentu saja, kamu benar, kita tahu ada pihak lain yang masih, sebagian besar media AS masih bertekad untuk mempertahankan perang ini dan berharap dapat semakin melemahkan Rusia. Tapi saya tidak berpikir semuanya sudah selesai. Dan tentu saja, ada juga poin bahwa untuk melangkah lebih jauh dari yang sudah mereka lakukan dalam menyerang Rusia secara ekonomi, mereka mungkin harus mulai menyita kargo Rusia di laut lepas. Nah, itu adalah blokade. Itu adalah tindakan perang. Now that is blockade. Now that is an act of war. And the Russians have threatened at that point they have no choice. Dan pada titik itu, Rusia merasa terancam. Mereka tidak punya pilihan selain membalas secara militer dengan cara tertentu. Dan pada akhirnya Rusia dan juga Pentagon, maksud saya, tentu saja ada mantan jenderal gila seperti Breedlove dan Hodges. Tapi, Anda tahu, hal terakhir yang diinginkan Pentagon adalah terseret ke dalam perang di Eropa, mengingat apa yang sedang terjadi dengan Tiongkok. Jadi saya tidak berpikir ini semua adalah rencana sinis dari pemerintahan Trump secara keseluruhan. Tidak. Namun saya pikir masalah yang jauh lebih besar, yang tentu sering dibicarakan oleh Rusia, seperti juga banyak orang di seluruh dunia, adalah bahwa tidak ada kesepakatan dengan AS saat ini yang bisa dipercaya lebih dari 4 tahun. Can be trusted beyond 4 years. Because if the Democrats win in 28... Karena jika Partai Demokrat menang pada tahun 28, atau bahkan mungkin jika Rubio menang, seperti yang kita lihat di bawah pemerintahan Trump, seorang presiden AS yang baru bisa saja membatalkan perjanjian begitu saja. Maksud saya, prinsip lama Pacta sunt servanda sudah lama diabaikan, bahwa jika satu pemerintahan membuat perjanjian, itu bukan hanya pemerintahannya, tetapi negaranya yang membuat perjanjian tersebut. Nama dan kredibilitas negara terlibat, dan karena itu, perjanjian harus dihormati. Tidak ada yang mempercayai hal itu lagi. Jadi ya, maksud saya, ini tidak baik. Pernyataan bahwa saat ini tidak ada konsensus untuk memperluas NATO lebih lanjut adalah hal yang konyol, dan Anda mengharapkan Rusia menerima itu. Maksud saya, tidak ada konsensus untuk memperluas NATO pada tahun 2007, tetapi Jerman dan Prancis tetap menyetujuinya. Jadi, tidak. Maksud saya Rusia akan bodoh jika benar-benar percaya bahwa tanda tangan di selembar kertas bisa menjamin perdamaian di masa depan, bukan? Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah proses yang dapat diverifikasi dan diawasi, bukan?
Sesuatu seperti, dan saya pikir Rusia dan Amerika Serikat sebenarnya punya pengalaman yang baik dalam hal ini. Pemusnahan beberapa senjata nuklir, perjanjian senjata nuklir, di mana mereka saling mengirim pengamat ke negara masing-masing dan mencatat semuanya. Maksud saya, jenis perjanjian seperti itu adalah sesuatu yang bisa benar-benar dijalankan. Tapi dalam 28 poin ini dan seterusnya, tidak ada yang mengisyaratkan pembentukan proses yang dapat diverifikasi. Bukan begitu? Ya, kamu tahu, ada pembicaraan tentang negosiasi senjata, tentang pembatasan senjata. Pemerintahan Trump sebenarnya sedang mengurangi kehadiran militernya di Rumania. Benar. Menarik bahwa perjanjian 28 poin itu membahas kekuatan udara NATO di Polandia. Yang cukup menarik. Tapi hal itu bisa diartikan bahwa karena itu tidak akan ada pasukan darat NATO, atau setidaknya tidak akan ada pasukan darat AS. Jadi, maksud saya, sangat jelas bahwa Putin dan sebagian besar kalangan pemerintahan Rusia memang melihat adanya peluang nyata di sini dalam hal hubungan baru dengan AS. Dan kamu tahu, di satu sisi, jika Partai Demokrat atau Rubio menang pada tahun 2008, maka ya, seluruh perjanjian ini bisa terancam. Tapi jika Vance menang, perjanjian ini bisa bertahan dan kemudian menjadi dasar bagi sesuatu yang lain. Sementara itu, jika Rusia menolaknya secara langsung sekarang dan membuat Trump merasa terasing serta dipermalukan, maka mereka bisa dibilang membuang peluang itu untuk masa depan. Jadi saya pikir ada sesuatu di sini yang bisa dimanfaatkan oleh Rusia. Hal lain tentu saja adalah jika mereka dapat menghentikan perang ini sekarang dan mendapatkan apa yang mereka anggap harus mereka dapatkan, maka pertanyaan berikutnya segera muncul, keanggotaan Ukraina dalam Uni Eropa. Nah, di situ para pemimpin Eropa akan menghadapi situasi yang benar-benar sulit. Semua janji yang pada dasarnya tidak bisa mereka tepati, atau setidaknya tidak tanpa sepenuhnya mengubah Uni Eropa. Dan kemudian, tentu saja, ada juga perubahan politik di Eropa Barat. Mungkin pemerintahan baru menentang hal ini. Jadi ada juga alasan bagi Rusia untuk membuat perdamaian sekarang. Tidak, memang ada. Maksud saya, hal ini memang merugikan Rusia. Itu sudah pasti, karena situasi ini terus berlangsung. Tapi di sisi lain ada begitu banyak bahaya di depan, bukan? Di satu sisi, ya, Rusia sejak lama telah mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina dalam Uni Eropa bukanlah hal yang mustahil, bukan? Terutama ketika Uni Eropa jelas merupakan semacam klub ekonomi. Meskipun belakangan ini hal itu tidak lagi begitu jelas. Tapi sekarang, bukankah seharusnya ada, atau setidaknya muncul, ketakutan di benak orang Rusia, bahwa jika itu terjadi, alih-alih melihat Eropanisasi Ukraina, kita justru akan melihat Ukrainanisasi Eropa. Karena unsur ekstrem di dalam Ukraina, ketika mereka kemudian berinteraksi, seperti yang dilakukan Sikorski dengan Polandia dan sebagainya di dalam Uni Eropa, bagaimana mereka berhasil memengaruhi banyak proses? Bukankah itu sesuatu yang seharusnya membuat Rusia khawatir? Ya, saya pikir memang begitu. Tapi saya juga berpikir tentu saja, saya telah diberitahu oleh setidaknya satu informan Rusia bahwa asumsi mereka adalah salah satu dari dua hal akan terjadi. Keduanya menguntungkan Rusia. Entah Uni Eropa, setelah semua janji itu, tidak menerima Ukraina, bahkan dengan status kelas 2. Karena Anda tahu seperti apa acquis communautaire itu. Ukraina harus menyetujui serangkaian ketentuan yang sangat rinci, yang tidak mungkin dapat mereka penuhi dalam waktu yang lama. Dan kemudian, jika Uni Eropa tidak membiarkan Ukraina bergabung, akan muncul suasana pengkhianatan, kemarahan, dan kekecewaan yang luar biasa di Ukraina, yang dalam jangka panjang akan menguntungkan Rusia. Dan Rusia menunjuk ke Turki yang telah menjadi jauh lebih berpihak pada Rusia. Bukan benar-benar karena mendukung Rusia, tetapi karena situasinya berbeda. Lalu tentu saja, Turki memiliki banyak masalah dengan AS karena Israel, perang Irak, dan kaum Kurdi. Namun jelas, penolakan Uni Eropa untuk menerima Turki juga berperan penting dalam keterasingan Turki dari aliansi Barat. Atau Friday Folk, Uni Eropa mengabaikan semua aturannya untuk membiarkan Ukraina bergabung.
Dan hal ini peditating ana mengkingkaliku Uni Eropa stam. Ed bopoi get braid to Rusia meko. Whichever way Russia wins. Ya dan tidak. Maksud saya, masalahnya adalah tidak ada yang tahu ide apa yang akan muncul setelah Uni Eropa. Dan saya pikir pengalaman Rusia sepanjang sejarah menunjukkan bahwa jika ada satu hal yang bisa diandalkan, itu adalah bahwa Anda bisa mengandalkan Eropa. Well, yes, but then, I mean, at that point, Ya benar. Tapi kemudian, maksud saya, pada titik itu hanyalah cerminan dari apa yang dikatakan orang Eropa tentang Rusia. Bahwa Rusia tidak pernah bisa dipercaya. Bahwa Rusia selalu agresif, selalu imperialis. Maksud saya, pada titik itu, tidak ada gunanya mencari kesepakatan sama sekali. Yang harus dicari adalah kemenangan mutlak. Namun Rusia tidak akan menangkan kemenangan mutlak atas Barat. Mereka tidak memiliki cukup tenaga maupun sumber daya untuk melakukannya. Yang, seperti yang kamu tahu, membawa kita semua yang kamu tunjukkan membuatku kembali pada pertanyaan ini, dan pada esai yang sangat brilian yang kamu tulis, yang tidak akan pernah kulupakan. Kamu menulisnya pada awal April 2022. Judulnya, Hakikat Masa Depan, Netralitas Ukraina di Masa Depan. Atau sesuatu seperti netralitas Ukraina di masa depan. Dan kamu menjelaskan bagaimana, pada waktu itu, kita sedang menjalani proses perdamaian Istanbul. Semuanya tampak sangat baik. Tampak seperti Ukraina akhirnya memahami, baiklah, jika aku tetap netral dan bertindak sebagai negara penyangga, maka aku bisa mempertahankan bahkan wilayah Donbas, menjaga keutuhan kedaulatanku, dan memainkan peran yang konstruktif. Zelensky bahkan mengatakan hal itu dan semua itu digagalkan dan seterusnya. Tapi sekarang tampaknya kekuatan-kekuatan juga seperti yang kamu jelaskan, dengan Uni Eropa yang tidak pernah menepati janjinya, dengan keanggotaan NATO yang tidak pernah terwujud, pada titik tertentu, bahkan kaum nasionalis, bahkan elemen sayap kanan ekstrem di dalam Ukraina, harus memahami bahwa mereka harus mencari semacam peran independen, bukan sebagai pelengkap dari lembaga ini atau itu, atau dari Rusia. Bukan begitu. Menurutmu, apakah di dalam Ukraina pada suatu saat kesadaran ini akan muncul di teroris dan sayap kanan? Bahwa baiklah, lihat, hal terbaik yang bisa kita melakukannya sendiri. Ya, maksud saya pikir yang diharapkan oleh orang-orang Rusia, yang masuk akal, yang moderat, bukan para ekstremis sejati yang masih bermimpi menaklukkan seluruh Ukraina, adalah, dalam jangka panjang, sesuatu seperti yang terjadi di Georgia, di mana muncul semacam nasionalisme yang mirip dengan yang ada di Hongaria, atau bahkan dalam beberapa hal, di Polandia. Kecuali tentu saja, orang Polandia begitu bermusuhan terhadap Rusia, sehingga hal itu tidak berjalan dengan sengsara yang spes. Namun pada dasarnya mereka mengatakan, lihat, kami berdiri untuk diri kami sendiri, Italia Farada, bisa dibilang. Dan itu berarti kami tidak akan menjadi bawahan Rusia. Tetapi kami juga tidak akan membiarkan diri kami dipermainkan atau didikte oleh Barat atau Uni Eropa. Tentu saja, situasinya akan berbeda di Ukraina. Karena jelas perang di Georgia tidak berlangsung lama. Perang ini telah berlangsung hampir 4 tahun, dan begitu banyak orang telah terbunuh. Namun, hal yang menarik tentu saja tentang para nasionalis etnis Ukraina, seperti orang Hongaria, Polandia, atau Georgia, adalah bahwa mereka tidak terikat pada apa yang sekarang disebut Uni Eropa sebagai nilai-nilai Eropa, yang sebenarnya merupakan nilai-nilai elit liberal Eropa selama 10 tahun terakhir. Maksud saya, nilai-nilai itu tidak memiliki dasar historis yang lebih dalam dari itu. Ya, dan kemudian, kamu tahu, Uni Eropa, sekali lagi, kecuali jika mereka benar-benar berniat untuk membatalkan seluruh AQUIS, akan meminta hal-hal yang akan dianggap sangat-sangat menyinggung oleh kelompok kanan Ukraina. Dan kamu tahu, ya, maksudku aku tidak tahu, Uni Eropa telah menutup mata terhadap begitu banyak hal. Tapi jika itu, maksudku intinya adalah, ketika kamu mulai berpikir serius tentang keanggotaan UA,
maka semua orang yang menentangnya karena alasan ekonomi mereka sendiri, para petani di begitu banyak negara, para sopir truk, akan mulai benar-benar memperhatikan Azov dan Svoboda dan Bialiatski dan seluruh hal ini, dan berkata, tidak, kami tidak bisa menerima Ukraina dengan orang-orang seperti ini di Uni Eropa. Ukraina harus melakukan sesuatu untuk menekan mereka. Nah, orang-orang ini sangat bersenjata berat. These people are very heavily armed. And by now, Is that with you, Sabaria? Yeah. so no, I mean, Jadi, tidak, maksud saya ya. Tapi inilah kenyataannya. Kita telah berbohong begitu lama. Kita berbohong pada tahun 2007, dan sejak saat itu, bahwa kita akan membawa Ukraina ke dalam Uni Eropa, meskipun kita sama sekali tidak berniat untuk berjuang membelah Ukraina, atau membuat komitmen keamanan yang nyata terhadap Ukraina. Lalu tentu saja, Uni Eropa berbohong lagi pada tahun 2013 dengan perjanjian asosiasi itu. Jika kamu berbicara dengan orang-orang di Eropa saat itu, mereka sama sekali tidak tahu, ini bukan jalur menuju keanggotaan. Perjanjian itu diperkenalkan oleh Polandia, negara-negara Baltik, dan Swedia untuk menghalangi hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Rusia. Itu murni tindakan negatif. Tidak ada uang di dalamnya untuk Ukraina. Itu, kamu tahu, sabotase yang disengaja. Tidak ada niat untuk membawa Ukraina masuk. There was no intention of bringing the Ukrainians in, but now, of course, we're trapped by our own lies. Tapi sekarang, tentu saja kita terjebak oleh kebohongan kita sendiri. Maksud saya, di dunia lain yang lebih baik, Rutte dan, saya sudah lupa namanya, Stoltenberg, dan semua yang lain yang mengatakan keanggotaan NATO di masa depan tidak dapat dibatalkan dan sebagainya, seharusnya mengundurkan diri. Mereka seharusnya berkata, saya berkomitmen pada hal ini, tetapi jelas bahwa ini tidak akan terjadi. Karena itu, saya mundur, saya menyerah. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengatakan itu. Tapi semua pemerintahan yang sudah mengatakannya kini, dalam arti tertentu, terjebak dengan pernyataan itu. Dan ya, pada akhirnya, jika pemerintahan Trump benar-benar menekan mereka, mereka harus melepaskannya. Tapi kita akan melihat dalam beberapa hari ke depan sejauh mana hal itu akan terjadi. Just how far that will be the case. Yeah. No, Ya tidak, tapi pertanyaannya adalah, setidaknya bagi orang Eropa, kita sudah sering melihat bagaimana mereka bersedia menarik kembali pernyataan mereka, atau sekadar melupakan apa yang pernah mereka katakan, bukan? Maksud saya, Sekretaris Jenderal NATO adalah contoh yang sangat jelas. Suatu hari dia mengatakan bahwa jalur Ukraina menuju NATO tidak dapat diubah. Dan keesokan harinya dia berkata, oh kami tidak pernah menjanjikan keanggotaan. It's a damnary step through kami ingorth. Yang misal dengan ingin bisa ke Alfo. Pemicu gay. We always said we would walk to. I mean, it's so. I know. Well, I think, I mean, Saya tahu. Ya, saya pikir kamu tahu. Harapan saya adalah bahwa hal-hal ini akan diserahkan, karena sebenarnya, kamu tahu, hal-hal seperti ini tidak terlalu berarti. Tapi, bagi saya, kesulitan yang sebenarnya adalah pertanyaan tentang penarikan militer Ukraina dari wilayah Donbas lainnya. Itu benar, karena itu memang sangat sulit. Kamu akan melihat, maksud saya pikir kamu akan melihat, banyak tentara Ukraina yang akan senang melakukannya demi perdamaian. 2 steps in Nakmaroj, ways me towards behind a stensim. Suez. Kami berjuang terlalu keras untuk ini. Kami terus mempertahankan tim. No, we fought too hard for this. We must keep it. And also, they have been. Dan juga, mereka, termasuk orang Barat, telah dibesar-besarkan dengan gagasan bahwa kota-kota yang disebut benteng ini sangat penting bagi pertahanan Ukraina. Dan ada banyak perbandingan dengan Sudetenland di Ukraina. Namun tentu saja, intinya adalah bahwa ini hanyalah bagian kecil dari garis depan Ukraina. Sebenarnya, Rusia juga membuat kemajuan yang sama, lambatnya di tempat lain, di wilayah yang tidak dibangun atau diperkuat. Itu hanyalah pedesaan terbuka, dan kakak berbicara tentang drone. Dalam beberapa hal, pedesaan terbuka, Santusnabrook, terekspos. Sangat sulit osmainu bilang resian skemakant. Imnidativ adwal kinyu, decisive befrench. Within urban areas, we see now with this Russian infiltration into. Kita melihat sekarang adanya infiltrasi Rusia ke Pokrovsk. Tapi kamu tahu, begitu kamu sudah dicekoki dengan pandangan seperti itu, maksud saya,
saya terkejut menemukan orang Barat yang saya kira cukup berpengetahuan juga mengatakan, oh tapi kota-kota ini sangat penting bagi pertahanan Ukraina. Dan saya berkata, tapi tunggu dulu, Rusia tidak akan maju. Kita bisa membantu Ukraina membangun garis pertahanan baru. Yang bagaimanapun, memang sudah mereka lakukan sejauh ini. Mereka garis ke garis lainnya. Maksud saya, ini sendiri adalah argumen yang tidak berarti. Tapi poin politik tentang betapa sulitnya merahkan wilayah ini, itu nyemai dan berat. That's real and hard. I guess that's why the Ya. 28 point Kurasa itulah sebabnya rencana perdamaian 28 poin mencoba membingkainya sebagai semacam wilayah tak bertuan, kan? Zona penyangga. Dan jadi pihak Rusia juga akan berkomitmen untuk tidak masuk ke sana, agar hal itu terasa lebih bisa diterima, kan? Tapi peran orang Eropa sekarang, lagi-lagi menurutku, adalah peran sabotas. Mungkin mari kita fokus pada satu hal lagi. Hal-hal yang tidak kita lihat, hal-hal yang tidak terjadi. Salah satu hal yang menurutku menarik dalam konteks penempatan Ampito dan As, Mike Richard and Amber, betul Amita Iske, is a Twitter keluar dari Romania, Resin. being removed out of Romania at the moment. The United States has since last year. Sejak tahun lalu, Amerika Serikat telah memiliki perjanjian bilateral dengan Swedia dan Finlandia untuk membangun pangkalan Boksur, masing-masing 17 dan Malas. Namun, kecuali satu pangkalan di Finlandia, sejauh yang saya tahu, AS Polyev pun mulai menempatkan personel di sana. Jadi mereka masih menhin, meskipun sekarang mereka sudah memiliki kerangka hukum yang bahkan memungkinkan mereka menempatkan senjata apapun yang mereka pilih, termasuk senjata nuklir, di wilayah tersebut. Mereka tidak melakukan itu. Apakah itu salah satu hal yang tidak terjadi? Apakah itu juga memberitahu kita sesuatu tentang pemahaman antara Moskow dan Washington yang mungkin sedang muncul di sekitar kita? Washington that is maybe appearing around us. I think so. Because, we know that the Trump administration... Saya rasa begitu, karena seperti yang kita tahu, pemerintahan Trump pada prinsipnya ingin mengurangi komitmen militer AS di Eropa. Maksud saya, sekali lagi, tidak semua bagian dari pemerintahan Trump. Tapi, seperti yang kita tahu, ada elemen-elemen tertentu. Namun masuk akal untuk mengajukan tawaran sebagai alat tawar tanpa benar-benar mengonfirmasinya dan kemudian bersedia untuk bernegosiasi mengenainya. Jadi saya pikir, pada prinsipnya, sekarang ketika pemerintahan Trump tampaknya akhirnya mampu bernegosiasi secara lebih rinci, yang selama berbulan-bulan sebelumnya tidak bisa dilakukan. Jika hambatan dari Ukraina dan Eropa bisa diatasi, saya cukup berharap bahwa AS dan Rusia benar-benar dapat menjalankan proses perlucutan senjata. Maksud saya, sebagian dari hal itu sebenarnya cukup jelas, terus terang saja. I mean, some of it is actually pretty obvious, to be honest. I mean, the problem is, of course, that Maksud saya, masalahnya tentu saja adalah bahwa perjanjian-perjanjian sebelumnya sebenarnya sudah baik, dan memang ada kesalahan di kedua belah pihak, tetapi akhirnya gagal. Saya akan mengatakan, dimulai dari Amerika Serikat, penarikan diri dari perjanjian ABM adalah hal yang benar-benar mulai membuat semuanya berantakan, ditambah dengan penolakan untuk meratifikasi perjanjian CFE. Tapi, Anda tahu, kita bisa mulai dari sesuatu yang benar-benar jelas. Amerika tidak menempatkan rudal jarak menengah ini di Jerman, dan Rusia menariknya dari Kaliningrad dan Belarus. Itu seharusnya cukup sederhana dan jelas. Amerika Serikat berkomitmen untuk tidak menempatkan pasukan darat di Polandia, Rumania, atau negara-negara Baltik, dan Rusia berjanji untuk membatasi pasukannya di Belarus hanya pada jumlah yang ada sekarang, yang sebenarnya tidak signifikan dari segi jumlah. Saya pikir, Anda tahu, itu bisa berhasil, the Mangsiketsgantung. But it does depend. I mean, the guy in the Trump administration... Maksud saya, orang di pemerintahan Trump yang benar-benar paling mendorong hal ini adalah Elbridge Colby, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Ia baru saja dikonfirmasi oleh Senat. Namun dua wakilnya, berita terbaru mengatakan bahwa mereka kemungkinan besar akan diblokir oleh Senat sebagai bagian dari upaya penolakan terhadap Colby. Jadi ada banyak hal besar yang terjadi di bawah permukaan. Maaf, bisakah kamu bantu saya soal Elbridge Colby? Dia di pihak yang ingin meningkatkan ketegangan. Tidak, Colby ingin memusatkan perhatian pada Tiongkok. Ia ingin mengurangi komitmen terhadap Eropa. Tapi masalahnya,
Colby juga bersikap keras terhadap Tiongkok. Ia keras terhadap Tiongkok, tetapi ia juga menentang serangan AS terhadap Iran, dan ia mendukung JCPOA. Jadi ada dua kelompok lobi besar yang menentangnya, dan mereka pada dasarnya bertekad untuk menjatuhkannya. And they are determined to get it, basically. So there's still, I mean, since you are in a... Jadi masih ada, maksud saya karena Anda berada di lembaga think tank di Washington dan berinteraksi di sana. Apakah ada kekurangan istilah yang lebih baik, semacam perang internal tentang siapa yang akan diajak berurusan berikutnya? Apakah hal itu sedang memanas di Washington? Karena ada juga Venezuela yang seolah-olah sedang berhenti sementara. Masih ada Iran, bukan? Dan maksud saya, Israel. Saya tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan sekarang. Tapi pasti mereka sedang merencanakan sesuatu. Jadi ada berbagai kawasan yang bisa meledak kapan saja. Yang agak tenang saat ini adalah front Tiongkok, meskipun Jepang dan Tiongkok sedang berselisih. Tapi saya rasa yang itu agak terpisah dari urusan Amerika. Yeah, well, I mean, Rubio. Ya, maksud saya Rubio. Dan jelas harapannya adalah bahwa bukan benar-benar sebuah harapan. Bukan jika kamu orang Venezuela atau Kolombia atau apapun. Tapi bahwa Rubio begitu secara pribadi terfokus pada Venezuela, Amerika Tengah, dan Kuba. Sehingga dia juga ingin perang di Ukraina ini segera berakhir. Agar dia bisa berkonsentrasi pada hal-hal yang paling menarik baginya secara emosional. Orang-orang Israel, saya selalu heran bahwa mereka tidak berusaha lebih keras mempertahankan hubungan baik dengan Rusia. Karena jelas, ini merupakan pengalihan besar perhatian AS dari Timur Tengah. Tapi tentu saja, terutama sejak keberhasilan terbaru Israel, saya pikir mereka sedang dalam suasana di mana mereka merasa tidak benar-benar membutuhkan siapapun dan bisa melakukan apapun yang mereka mau. Ya, maksud saya, Washington saat ini sangat, kamu tahu, sangat terpecah. Tapi, jika kamu melihat tanggapan di Kongres, dengan beberapa pengecualian sedikit lebih banyak dibanding sebelumnya, tetap saja, tentu di kalangan Demokrat, tapi juga banyak Republikan. Maksud saya, mereka hampir secara patologis menentang perdamaian dengan Rusia dan segala bentuk penyelesaian damai. Dan tentu saja, salah satu alasan Rusia menerima gagasan bahwa sanksi dicabut secara bertahap adalah karena mereka tahu tidak ada peluang Senat AS akan memberikan suara untuk pencabutan sanksi secara langsung. Jadi dalam hal ini, Rusia tidak kehilangan apapun. Mengapa menjadikannya titik perdebatan jika hal itu tidak akan terjadi juga? Ya, tepat sekali. Jadi, tentu saja ini membuat masalah menjadi lebih rumit. Ditambah lagi, orang-orang pasti sudah mulai menyusun rencana untuk 2,5 tahun ke depan, bukan? Maksud saya, pemilu paruh waktu tinggal setahun lagi, bahkan kurang dari setahun, bukan? Dan kita melihat perebutan kekuasaan di dalam Partai Republik, di mana kubu MAGA tampaknya terpecah, dan kita punya keputusan yang sangat aneh, tapi juga sangat menarik dari Marjorie Taylor Greene, yang pada dasarnya adalah salah satu pemimpin spiritual dari sayap non-intervensionis Partai Republik, yang tiba-tiba menyerah dalam hal ini dengan mengatakan 6 Januari adalah hari terakhir saya. Apa pendapatmu tentang itu? Ya, maksud saya, ada, kalau bisa dibilang, tipe-tipe MAGA sejati yang benar-benar menentang keras kalangan elit Washington, dan yang juga tentu saja, sampai batas tertentu, benar-benar berpandangan populis secara ekonomi, setidaknya dalam naluri dasar mereka. Dan seperti yang kamu tahu, mereka menjanjikan berbagai hal kepada basis pendukung mereka yang sebenarnya tidak mereka dapatkan. Maksud saya, Epstein hanyalah pemicu terakhir dari sudut pandang itu. Karena kamu tahu, sebelumnya ada serangan terhadap Iran, yang sangat mereka tidak sukai. Dan, kamu tahu, faksi MAGA itu juga tidak menyukai tembok besar dan indah itu. Mereka memang belum secara terbuka menentangnya, tapi mereka tidak suka pemotongan pajak untuk orang kaya ini. Mereka pada dasarnya tidak menyukai orang kaya,
Maksud saya, masalahnya adalah jika bukan karena sistem first past the post, Partai Republik sudah lama terpecah menjadi setidaknya 2 atau 3 partai. Dan hal yang sama juga berlaku untuk Partai Demokrat, omong-omong. Keduanya memiliki unsur-unsur yang sangat tidak sejalan di dalamnya. Dan tentu saja, hal itu membuat prediksi masa depan menjadi semakin sulit. Ya, semakin sulit karena, seperti yang kita tahu, Trump merugikan sendiri dengan asap merilis Bryce Epstein, mit Taylor Green Dak, dan seterusnya. Into revolt, and so forth and so on. But now he's actually agreed to it in the hope. Dan sekarang dia benar-benar setuju dengan itu, dengan harapan, sepertinya, dan sejauh ini hanya sebagian terpenuhi, bahwa hal itu akan menjadi lebih memalukan bagi Partai Demokrat. Tapi sulit untuk memahami mengapa dia tidak melakukannya lebih awal. Namun, seperti yang kita tahu, memang benar. Semua orang bilang dia adalah individu yang sangat, kamu tahu, tidak terkendali dan impulsif. Tapi saya pikir ini akan menjadi masalah besar bagi Vance pada tahun 2028, karena dia akan menghadapi pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada Kamala Harris. Lihat, kamu mengatakan semua ini sekarang, tapi kamu sudah menjadi wakil presiden selama 4 tahun. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Sekarang kamu bilang kamu seorang populis ekonomi, tapi kamu mendukung undang-undang besar dan indah itu. Dan tentu saja, jika ekonomi menurun dan inflasi terus meningkat, Gone down, and if inflation continues to go up, I almost feel that Vance might do better. maksud saya hampir merasa bahwa Vance mungkin akan lebih baik jika tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028, lalu mencoba kembali nanti sebagai seorang populis sejati. Kamu tahu, seperti yang dilakukan Trump di suatu waktu di masa depan. Karena melihat arah perkembangan sekarang, ada gelombang besar populisme yang nyata di Amerika, seperti halnya di Eropa. Dan seperti yang kita lihat, maksud saya, terkadang, seperti yang kamu tahu, dengan Bernie Sanders, tapi juga dengan Mandani, banyak pemilih yang mendukung Mandani sebelumnya pernah memilih Trump dalam pemilihan presiden. Pada dasarnya, mereka benar-benar muak dengan tatanan yang ada, dan mereka akan memilih siapapun yang mereka pikir akan menghancurkannya. If we take all of this into consideration, Jika kita mempertimbangkan semua hal ini, kekacauan internal di dalam Amerika Serikat, menurutmu, bagaimana hal itu memengaruhi strategi negosiasi Rusia? Maksudku, kita sudah sampai pada titik di mana, bahkan jika mereka menghasilkan sesuatu yang bisa ditandatangani, tidak ada cara realistis untuk percaya bahwa hal itu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Jadi menurutmu, apa yang sedang diperhitungkan oleh pihak Rusia untuk mengamankan posisi mereka atau menciptakan sesuatu yang bisa mereka manfaatkan di masa mendatang? That they can work with down the road. Well, my sense is... Ya, maksud saya, menurut saya bisa saja salah. Tapi saya diberitahu di Moskow bahwa Putin harus menguasai Donbas. Itulah batas minimum yang bisa dia jadikan sebagai kemenangan sejati. Karena, tahu kan, jangan lupa bahwa melihat sejarah Rusia dan apa yang diharapkan Rusia di awal perang ini, semuanya menjadi bencana bagi Rusia dalam banyak hal. Dan tentu saja, perang ini direncanakan dengan sangat buruk. Sekarang, orang-orang di Rusia berusaha menghindari, bahkan secara pribadi, mengkritik Putin. Tapi jumlah orang yang mengatakan kepada saya bahwa Gerasimov dan Shoigu seharusnya ditembak karena merencanakan perang ini dengan begitu buruk. Ya, memang ada yang bilang begitu. Maksud saya Anda tahu, invasi itu adalah bencana intelijen, bencana perencanaan. Dan kemudian tentu saja Putin juga rentan. Disinilah peliputan Barat, sekali lagi, sangat buruk, karena Putin rentan terhadap serangan dari pihak kanan, karena telah mempercayai Prancis dan Jerman. Dan dia sendiri telah mengakui hal itu. Saya terlalu mempercayai orang Eropa. Jadi dia tidak bisa, ada batas minimum yang tidak bisa dikurangi. Dan Salisbury yang saya dengar bahwa netralitas, yang berarti tidak menjadi anggota NATO, tidak bisa dilepaskan oleh Rusia. Mereka memang tidak bisa. Dan mungkin seluruh wilayah Donbas just. And the whole of the Donbas, perhaps as well. But I think
my sense is, I mean, they are clear. Tapi menurut saya, maksud saya, mereka jelas sangat ingin tetap berhubungan baik dengan Trump dan tidak diragukan lagi juga dengan Vance di masa depan. Mereka benar-benar tidak ingin berselisih atau membuatnya menjauh. Dan kemudian, kalau mereka bisa mendapatkan kesepakatan yang cukup memuaskan, yang memenuhi syarat-syarat dasar mereka, ada alasan kuat untuk pada dasarnya menunggu dan melihat apakah memang Rassemblement Nasional menang di Prancis. Keanggotaan Ukraina di Uni Eropa hampir pasti sudah tidak mungkin bagaimanapun juga. Dan saya benar-benar tidak melihat Bardella akan mendorong kebijakan baru yang agresif terhadap Rusia. Jadi, bisa diharapkan jika Vance menang pada tahun 2028, Anda akan memiliki konfigurasi yang sangat berbeda di Barat. A very different configuration in the West, because then you actually have an alignment between France, the United States. Karena kemudian akan ada keselarasan antara Prancis, Amerika Serikat, dan Britania jika Farage menang di Britania. Dan kemudian tentu saja politik Jerman mulai terlihat sangat menarik. Jadi, seperti yang Anda tahu, Rusia sejauh ini telah bertahan dengan sangat baik secara ekonomi. Namun ada kekhawatiran besar. Standar hidup menurun, harga-harga naik, dan bagaimanapun juga, mereka membayar jumlah yang sangat besar untuk pasukan sukarelawan ini. Tidak UTM-94 itu, tahap upah tersebut langsung tergerus inflasi. Insensitif rasa yang semua yang kuat untuk mencoba counter-stimulate. Yeah. Okay, so in a sense, Oke, jadi dalam arti tertentu, dari semua sisi, kita sebenarnya melihat alasan mengapa hal ini seharusnya atau mengapa mengakhirinya semakin menjadi kepentingan berbagai pihak. Tapi di sisi lain, cara kekuatan-kekuatan ini tersebar saat ini akan menghasilkan sesuatu yang paling baik pun masih bisa dipertanyakan, bukan? Berapapun lamanya, ini tidak akan berakhir dengan cara yang jelas dan tegas seperti tahun 1945, kamu tahu. clear cut end to this. No, because Tidak, karena kamu tahu, maksudku, itulah hal yang absurd di pihak Barat. Perusahaan Collison yang bodoh itu. Hal-hal yang mereka harapkan hanya bisa tercapai jika NATO berbaris ke Moskow untuk mengambil alih perdamaian. Konyol. Tapi di sisi lain, ya kamu tahu, Rusia menurutku tidak bisa berbaris ke Kiev. Dan sebenarnya itu akan menjadi kesalahan besar jika mereka melakukannya. Karena mereka kemudian harus mengelola tempat itu, alih-alih menjaganya pada jarak tertentu dan kemudian menonton, mungkin Ukraina runtuh dari dalam. Tapi juga, maksudku, ketika berbicara tentang para garis keras sejati yang mengatakan, kita sama sekali tidak bisa mempercayai Barat. Kita harus entah bagaimana mengalahkan atau menghancurkan Barat. Ya, maksudku, apa sebenarnya artinya itu? Itu berarti tentara Rusia berbaris ke Paris seperti pada tahun 1914 atau berbaris ke Berlin seperti pada tahun 1945. Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Jadi, dan juga tentu saja ada ambiguitas di sini ketika berbicara tentang kaum Eurasianis dan orang-orang seperti Karaganov yang mengatakan bahwa Rusia seharusnya benar-benar mengalihkan orientasinya ke Asia, memutus hubungan dengan Eropa dan sebagainya. Nah, pada titik itu, ya, tetapi pada titik itu, Anda sebenarnya ingin mencoba menenangkan situasi ini, bukan menyerah, tetapi Anda ingin melepaskan diri dari kekacauan Ukraina ini. Jika Eropa bukan masa depan dan tidak terlalu penting, dan jika pertumbuhan ekonomi serta pusat masa depan dunia ada di Asia, maka Anda tidak ingin menghancurkan hal itu demi beberapa kota yang hancur di Ukraina Timur. Tidak, maksud saya, Anda sebenarnya ingin mencapai tujuan minimum Anda, dan kemudian perbatasan yang semestinya, lalu biarkan dia membusuk di sisi lain, apapun jadinya nanti. Nanatol, aku sudah mencuri 1 jam penuh dari waktumu. Terima kasih banyak untuk itu. Jika orang ingin membaca lebih banyak tulisan darimu, mereka sebaiknya mengunjungi Responsible Statecraft. Apakah ada tempat lain di mana kamu kadang-kadang juga menulis? Unheard. Saya banyak menulis untuk situs Unheard. Di semapatan ada selisih majalah Time dalam beberapa hari sebelum tentang hal ini. Terus menulis. Dan itu Pat. Hesit the Sintirani di Meisterps Pautini. Anatol Liefen. Mereka sendiri pupuk dalif gini. Time today.
Thanks a lot. Antu twing paso. Sami jomiskid.